berbicara seperti itu, yang anomali. Tapi sistem kita memang seburuk seperti itu. Musuh seperti kawan, kawan menjadi musuh. Welcome to your channel, Cross-Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda di channel Anda ini. Nah, kali ini bincang-bincang saya ingin mengupas akhir-akhir ini yang sedang viral adalah ketika Presiden Jokowi dia berbicara di hadapan jamaahnya Golkar yang pada saat itu sedang memperingati ulang tahunnya. Beliau memberikan arahan kepada politician Golkar yang pada malam itu hadir dari semua kalangan karena sedang memperingati HUT Golkar. Para petokoh, petinggi dan mantan-mantan pengurus petinggi Golkar itu hadir di situ seperti Pak Surya Paloh dan lain sebagainya. Yang ingin saya pertanyakan, dalam kapasitas apa Presiden Jokowi menyampaikan pidato seperti itu? Pidatonya yaitu memberikan arahan bagaimana cara mempersiapkan presiden yang akan datang. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Ada kata kunci, jangan sembrono memilih calon presiden. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, dia membeli ilustrasi ya bahwa pemilihan presiden itu seperti memilih pilot yang akan membawa terbang penumpangnya. Presiden itu seperti pilot, penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Tentang pemilihan pilot, ada dua calon. Pilot yang pertama ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Beliau memberikan pilihan mana yang akan Anda pilih, yaitu pilot yang menyampaikan flight planning atau yang kedua menawarkan fasilitas yang kata beliau sendiri adalah mustahil. Ya, lepas dari itu semua, saya ingin bertanya sekali lagi, dalam kapasitas apa beliau berdiri di depan para politikus Golkar itu? Kalau dia seorang presiden yang notabene adalah seorang petugas partai dari pesaing partainya Golkar, maka ungkapan seperti itu, maka guidance seperti itu adalah hanya menjadi bahan tertawaan. Sejatinya bukan tepuk tangan dari floor yang pada waktu itu hadir. Kalau dia dalam kapasitas sebagai presiden, quote and quote di kita ini diklaim sebagai petugas partai. Bayangkan kalau Presiden Biden dia berbicara di depan para politikus dari Partai Republik, dia berbicara seperti itu, pasti diketawain dan jawabannya, hey, what are you doing? That is none of your business. Nah, itu yang pertanyaan kedua. Apabila dia itu berbicara sebagai dalam kapasitas presiden selaku kepala negara, maka arahannya, materinya bukan itu. Kepala negara berbicara tentang konstitusi, berbicara tentang aturan, berbicara tentang visi Indonesia ke depan, seperti yang ada di dalam amanah Undang-Undang Dasar 45. Bukan masalah-masalah teknis seperti itu. Nah, sekali lagi saya ingin katakan bahwa memang tidak salah Jokowi ya berbicara seperti itu, yang anomali. Tapi sistem kita memang seburuk seperti itu. Musuh seperti kawan, kawan menjadi musuh. Pada hari ini beliau mengatakan seperti itu, seperti kakak memberikan nasihat kepada adiknya, seperti senior memberikan advice kepada juniornya. Tapi 2 tahun yang akan datang, ya siapapun dia, Jokowi CS akan berhadapan dengan Erlangga CS di pemilu tahun 2024, di Pilpres tahun 2024.
Jadi absurditas seperti ini ya sudah dianggap lazim di negeri ini. Karena kita memang melaksanakan sistem yang buruk, sistem yang aneh, sistem hanya yang terjadi di Indonesia seperti ini. Kali ini kita berkawan, seperti kemudian hari berikutnya mereka itu bermusuh-musuhan, bersaing, cakar-mencakar, saling caci-mencaci, saling jatuh-menjatuhkan. Itulah sistem kita. Seperti persoalan lain adalah dikatakan bahwa pemilu yang akan datang diwanti-wanti oleh Jokowi sendiri jangan sampai mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Kemudian pernyataan Ketua BNPT ya mengatakan bahwa tahun 2024 ya akan terjadi eskalasi radikalisme. Saya tak habis pikir kenapa kita tidak mau berpikir. Kita sudah melaksanakan pemilu hampir dari 10 kali, tetapi setiap kali pemilu kita bentrok satu sama lain. Dan yang bentrok adalah yang rakyat yang kepentingannya hanya untuk memberikan hak suaranya kepada seseorang yang dia ingin pilih. Tidak lebih dari itu, tetapi bentrok sampai korban nyawa antar pendukung, antar voters. Sementara mereka yang kita dukung usai pemilihan presiden bersatu lagi duduk satu meja, hahaha tanpa peduli dengan apa yang berbekas di masyarakat. Inilah yang disebut bahwa sistem kita memang sistem kita buruk. Dari pemilu ke pemilu tidak pernah mau ada mengevaluasi bagaimana kita melaksanakan pemilu dan pilpres yang aman, damai, ya, bebas dan rahasia. Selalu saja ada korban, padahal yang korban itu bukan mereka yang sedang bertarung, bukan mereka yang sedang fight, tapi justru para supporternya. Justru yang menjadi korban adalah para pendukungnya yang tidak harus terlibat sampai sejauh itu. Inilah yang ingin saya tegaskan, bahwa sekali lagi sistem kita ini adalah sistem yang buruk, yang apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam bahwa malaikat pun bila masuk ke dalam sistem ini akan menjadi iblis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.